manakala saya nanti bersama Saudara Gibran menerima mandat dari rakyat, saya bertekad untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan dengan total. Jadi, menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki. Di negara-negara yang maju, yang harus kita pelajari, hakim-hakim, apalagi hakim tertinggi, hakim agung, itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau dia meninggal. Itu di Amerika, itu di Inggris. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu. Saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya, bukan negara miskin. Kita mampu. Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Halo, selamat datang di channel Carlos Monitoring. Hari ini kita akan membahas topik yang lagi hangat, yaitu adanya rencana dinaikannya gaji para pejabat negara dan adanya tambahan tunjangan perumahan bagi anggota DPR yang cukup fantastis. Apakah ini sebagai langkah solusi yang cukup efektif untuk pencegahan korupsi? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita tengok dulu negara-negara besar lain yang sudah lebih dulu maju. Ini sebagai sebuah perbandingan saja, di mana kualitas SDM-nya unggul dan itu tidak terjadi secara tiba-tiba negara itu menjadi maju dan besar. Walaupun sebagian negara-negara itu memiliki sumber daya alam yang kecil, itu bukan sebuah halangan untuk bisa menjadi negara yang maju dan besar. Di sisi lain, banyak negara-negara yang sumber daya alamnya melimpah ruah, luar biasa kekayaan alamnya, tetapi negara itu justru miskin. Rakyatnya banyak yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Jadilah kualitas SDM rakyatnya juga rendah. Nah, sayangkan kalau ada negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi rakyatnya tetap hidup miskin. Faktornya kompleks banget, tetapi bisa diselesaikan dengan cara sederhana. Yang penting ada niat dan komitmen yang baik dan konsisten. Lalu bagaimana caranya negara-negara yang memiliki sumber daya alam kecil tetapi bisa menjadi negara yang maju dan besar? Kuncinya adalah bagaimana pemerintahan yang berkuasa bisa mengawali sebuah kemajuan negaranya dengan cara awal, yaitu lebih memfokuskan pemberantasan korupsi terlebih dahulu dan membuat sistem atau aturan yang harus dijalankan secara konsisten untuk pencegahan akan munculnya perilaku-perilaku koruptif yang dilakukan secara sistematis dan konsisten. Nah, barulah bisa menyelamatkan pundi-pundi dari hasil eksplorasi kekayaan alamnya, bisa menjaga keuangan negara yang terkontrol karena sistem pengawasan yang cukup baik, menata keuangan, membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, mengalokasikan pendanaan untuk pemberdayaan SDM rakyatnya. Pada akhirnya, rakyat akan hidup sejahtera hingga masa tua. Walaupun sudah tidak lagi bisa bekerja karena faktor usianya yang sudah tua, karena sudah dipersiapkan pendanaannya bagi lansia yang sudah tidak mampu bekerja lagi, seperti di negara-negara maju lainnya.
Negara-negara maju tersebut rakyatnya hidup sejahtera, teknologinya maju, tingkat SDM-nya jauh lebih unggul dibandingkan dengan SDM-nya negara-negara yang banyak kasus-kasus korupsinya. Biasanya negara-negara yang maju pasti biasanya mengawalinya dengan tingkat korupsi yang sangat rendah, sehingga negara-negara tersebut mampu memberikan sistem jaminan sosial yang baik kepada seluruh rakyatnya, termasuk mencakup dukungan bagi rakyat lansia yang sudah tidak lagi bisa bekerja. Nah, ini saya berikan contoh beberapa negara yang tingkat korupsinya paling kecil atau bahkan hampir tidak ada korupsinya, yang dikenal memiliki kemampuan untuk program kesejahteraan sosial yang kuat untuk rakyatnya, bahkan kesejahteraan untuk lansia, dan ini perlu ditiru. Nah, yang pertama adalah negara Denmark. Denmark mempertahankan posisinya sebagai negara dengan tingkat korupsinya yang terendah dengan skor 90 dari 100 dalam indeks CPI atau Corruption Perception Index. Denmark merupakan salah satu negara dengan model kesejahteraan yang menduduki peringkat tinggi, di mana masyarakatnya mendapatkan jaminan pensiun dan layanan kesehatan yang cukup memadai. Yang kedua adalah Finlandia yang memiliki skor 87 dalam indeks CPI atau Corruption Perception Index. Negara Finlandia menyediakan jaminan pensiun yang solid dan layanan sosial untuk mendukung kesejahteraan lansia. Yang ketiga adalah negara Selandia Baru yang memiliki skor sama, yaitu 87 dalam indeks CPI. Finlandia menyediakan tunjangan pensiun universal untuk semua warganya, termasuk yang lanjut usia yang memenuhi syarat. Yang keempat adalah Norwegia, memiliki skor 84 dalam indeks CPI. Norwegia memiliki sistem pensiun negara yang baik dan program dukungan untuk lansia, termasuk layanan kesehatan dan sosial. Nah, yang kelima adalah Singapura, tetangga terdekat kita sendiri, memiliki skor 83 dalam indeks CPI. Singapura telah membangun infrastruktur berbasis masyarakat untuk mendukung populasi lanjut usia melalui sistem penjangkauan yang proaktif. Pemerintah Singapura juga telah berfokus pada pencegahan hulu melalui program kesehatan preventif untuk mendukung warga Singapura agar dapat mencegah kesehatan mereka sendiri sejak dini. Program ini juga dilengkapi dengan koordinasi layanan yang kuat dan terintegrasi untuk memastikan kesejahteraan psikososial warga dan para lansia. Nah, yang keenam adalah Swedia. Negara ini memiliki skor 83 dan Swedia memiliki sistem pensiun yang komprehensif dan memberikan dukungan kesejahteraan yang baik bagi warga dan lansianya. Yang ketujuh adalah negara Swiss, memiliki skor 82. Apa yang dirasakan dan didapatkan warga Swiss selama ini? Ternyata Swiss mengungguli rata-rata dalam hal pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kualitas lingkungan, hubungan sosial, keamanan, dan kepuasan hidup masyarakatnya. Ini sungguh luar biasa. Nah, yang ke-8 adalah negara Belanda yang memiliki skor 80. Pemerintah Belanda juga memiliki kebijakan pensiun yang lebih baik dan pelayanan kesehatan yang terjangkau, baik untuk warga pada umumnya maupun untuk lansia. Nah, yang ke-9 adalah negara Jerman, memiliki skor 79. Jerman juga memiliki sistem pensiun publik yang kuat, serta berbagai program bantuan sosial untuk warganya, juga untuk lansia. Yang ke-10 adalah negara Irlandia, memiliki skor 77. Pemerintah Irlandia memberikan sistem kesejahteraan sosial yang dibagi menjadi 3 pembayaran utama. Di antaranya adalah pembayaran asuransi sosial, pembayaran bantuan sosial, juga yang dikenal sebagai pembayaran yang diuji berdasarkan kemampuan, dan pembayaran universal, yang semua itu mempunyai manfaat pada pencari kerja, kesehatan, tunjangan bersalin, pensiun cacat, tunjangan pengasuhan, dana pensiun negara sebagai kontribusi, dan lain sebagainya. Nah, negara-negara tersebut memiliki peringkat yang tinggi dalam transparansi keuangan internasional dan tingkat korupsinya paling kecil di dunia. Sementara itu, Indonesia menempati peringkat 65 terburuk soal korupsi dari total 180 negara yang dinilai dalam CPI tahun 2023. Dan Indonesia mendapatkan skor 34 dalam skala penilaian 0 hingga 100. Jadi Indonesia masih cukup jauh, dan berdasarkan penilaian, Indonesia masih tergolong masih tinggi tingkat korupsinya.
Sementara itu negara-negara yang masuk kelompok rendah tingkat korupsinya bisa memiliki cadangan anggaran yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyatnya. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Coba dibaca dulu sila kelima yang bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.